to Rush Channel. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Halo guys, ketemu lagi di videoku kali ini. Dan kali ini aku mau nge-review rumput kucing. Nah ini bagus nih, ini vitamin untuk kucing. Emang sih aku baru 2 kali ordernya. Oke, kita lanjut langsung ke kamar kucing. Waduh, ini pada berserakan semua ini. Oke, sebelum aku kasih mereka rumput kucing, aku mau bersihin kamar dulu. Ikuti terus ya video ini. Ya, kali aja kita bisa berbagi info tentang bagaimana cara membersihkan di kamar kucing. Ini hanya men-sharing ke kalian semua. Emang sih udah beberapa kali aku ada share video membersihkan di kamar kucing, buat kegiatan membersihkan kamar kucing. Tapi sebelum aku keluarkan mereka, aku mau kasih makan dulu. Karena kalau membersihkan kandangnya, aku selalu mengeluarkan mereka ke kandang besi gitu. Jadi kandang yang besar, jadi gampang membersihnya. Oke guys, ini aku mau kasih makan mereka dulu. Tuh, mereka sepertinya udah lapar kali itu. Kemarin sih mereka nggak dikandangin gitu, karena kan ini kamar khusus untuk mereka. Tapi ribet guys, mereka selalu suka memberantakin semuanya gitu. Lagian juga itu kan di kamar mereka ini ada kamar mandi gitu. Jadi kan mereka suka basah-basahan di situ, nanti baru dibersihin langsung kotor lagi. Jadi banyak kerjaan guys. Jadi makanya kemarin dibuat kandang satu lagi. Jadi mereka biar di dalam aja lah. Jadi setelah dikandangin begini, nggak gitu terlalu sering ngebersihinnya gitu. Jangan kalau mereka di luar, jangankan untuk nunggu 1 hari, beberapa jam aja udah langsung hitam semuanya nih. Ini udah 2 hari sih nggak disapu. Tapi kalau untuk papnya, pasirnya setiap hari. Tapi kalau yang sisa-sisa jatuh-jatuh dari bawah itu sehari sekali atau 2 hari sekali gitu. Tapi kalau mereka di luar itu jangankan untuk 1 hari, beberapa jam aja, jangan berapa jam, mungkin hitungan menit udah pada kotor, karena mereka suka lompat-lompat sana sini begitu. Sorry ya guys, kalau kameranya nggak fokus ke anabulnya tadi, salah meletak kameranya. Oke, kayaknya yang ini aku percepat aja videonya sambil aku membersihkan. Kalian dengerin sambil mendengarin musik, tapi tetap terus ikuti video saya ya. Oke, terima kasih.
Oke guys, ini waktunya pindahin mereka ke kandang besi. Nih, kucing aku ini campur-campur ya. Ini mix dom, Persia, tapi Persia cuma beberapa aja sih. Nah, tengok tuh, pada lasak-lasak semua karena udah kebiasaan di ini ya, di ini. Nah, ini ada lari ke kamar karena kebetulan pintunya aku buka gitu, jadi mereka pada lari tuh. Nah, ini dia nih paling tuman nih, namanya Ruby. Kucing aku ini unik-unik semua. Yang gimana ya, ini awalnya aku ngadopsi kucing itu dari mix dom ya, mix dom itu yang hitam putih yang 3 belang 3 itu, dengan yang jantan satu orange. Nah, kalau yang ini aku adopsi dari orang, itu Persia hitam. Tapi mereka itu kawinnya awalnya kan yang kakak beradik kawin, yang satu darah ya, mereka kawin, terus lahirlah anaknya itu tadi yang kuning tuh kan. Terus itu anaknya dikawini sama bapaknya, jadi yang beginilah jadi hasilnya. Tapi kemarin aku sempat pacakan kucing, nah dapatlah Persia medium gitu. Nah, itu mereka aku kandangin dulu. Nah, itu yang tinggal si Johnson itu, dia lagi lapar, masih lapar, dia kuat makan sih, tapi dia nggak mau makan makanan yang ini, makanan yang lembut, dia kurang suka, dia maunya makannya keras, dry food, dia kurang suka makan wet food. Itu kemarin aku adopsi, ada kemarin yang nawarin umur 9 bulan, dan sekarang dia udah 1 tahun, sekitar 1 tahun setengah, tapi belum ada birahi-birahi sih. Udah sengaja kasih pejantannya di sini kan, untuk biar ada kawin sama yang betina-betina yang lain, tapi dia nggak mau kawin-kawin. Terakhirnya yang jantan yang sedarah itu dia kawini lagi anaknya. Jadi itulah kayak ginilah semuanya kucingnya. Tapi ya walaupun gimana pun ya tetap dipelihara ya guys. Tapi kalau yang Persia mediumnya itu ada 4, yang lainnya itu ya campuran-campuran semua. Gimana bilangnya, sedarah sih rata-rata sih mereka. Dia kawin sama saudara satu kelahiran, setelah itu melahirkan, dia kawini lagi anaknya, jadi gimana ya, anaknya dikawininya gitu. Nah, yang orange yang ini, nah itu hasil dari perkawinan yang belang 3 dengan satu kelahiran sama dia jantan. Dan yang ini, yang orange yang mana ya, ntar, itu yang orange yang belakang yang paling kecil, itu umur 3 bulan atau 4 bulan, itu dikawini sama jantannya ini gitu, bapaknya lah ya kalau dibilang ya. Ini rata-rata semuanya satu keturunan nih. Cuman yang itu, yang hitam Persia itu, yang si Johnson ini aja yang beda sendiri orang apanya, keturunannya. Yang lainnya satu keturunan semua ini. Ini dalam kandang ya. Itu yang si Johnson ini, yang hitam, dia beda sendiri. Ya, jadi anaknya
Kalau dibilang boleh dibilang sih kurang cakep ya, kurang cantik gitu, tapi ya masa sih karena nggak cakep kita biarkan, kita buang kan, nggak mungkin kan, ya tetap kita pelihara loh. Nah yang itu, yang orange yang dalam kandang sendirian itu kelupaan, kelupaan dia masih di dalam kandang. Nah itu hasil perkawinan induknya yang belang 3 kemarin aku pacakkan sama Persia Blue Solid. Dapat anaknya 5, jantannya 2, betinanya 3 gitu. Itu jadi sekarang tapi tinggal 4. Jantannya 1, betinanya 3, karena kemarin jantannya ada di sama temen. Kemarin dia kepingin kucing, jadi dia minta, ya udah karena dia kepingin ya kasih gitu aja gitu. Tapi yang ikut jantannya cuman 1, itu yang abu-abu tuh, namanya si Nana. Itu yang abu-abu tuh, hitam abu-abu putih. Nah itu yang asli, bulunya bulu kapas. Dan kalau yang ruby hitam putih itu dia ekornya kembang, bulunya dia long hair ya kayaknya. Dan yang satu lagi itu yang abu-abu putih, dia kayak short hair gitu, kepalanya bulat. Tapi kan yang saya kasih ke teman saya gitu, awalnya kemarin tuh kayak ada rada-rada mix down kampung gitu. Tapi sekarang yang sama dia itu udah gembul, mukanya bulat, bulunya lebat, sampai dikirain orang pet shop waktu dia mandiin, dikirain British short hair. Dia kasih makannya proplen, setiap hari proplen, terus dicampur makanan basah gitu. Jadi sekarang emang bener-bener kayak British short hair gitu. Tapi orang-orang pet shop ngirain dia kucing yang aku kasih kemarin tuh British short hair. Mungkin karena pengaruh makanan juga kali ya. Nah itu yang abu-abu, kepalanya bulat, tapi itu kurang kuat makan sih. Yang lainnya ini campuran semua. Ini mix dong. Nah ini sekarang aku mau jemur mereka dulu ya, karena sekarang kan musimnya virus. Kemarin aku baru kehilangan yang ini, yang belang 3, adiknya dia nih, satu kelahiran juga betina. Itu kemarin sudah hamil, tinggal 1 minggu lagi mau melahirkan, kena flu, dan cuman flu-nya beberapa hari langsung keguguran. Anaknya 6. Kemarin aku pacakkan itu sama Pignos, sayang kan, sedih loh. Terus itu yang anaknya yang ini kemarin juga melahirkan, yang belang 3 ini kena juga flu, akhirnya mati juga. Sedih memang ya. Kalau bagi pecinta Amanabul gimana lah, tahu ya gimana rasanya kalau kucing kita mati gitu. Nah ini mereka ini aku jemur, tapi masih di posisinya di dalam kamar juga, cuman mataharinya masuk dari jendela. Dan sekarang juga mereka aku pisah-pisah, mana yang lagi sakit. Kebetulan sekarang ini udah mulai oke. Cuman kemarin itu memang aku ada pisah, mana yang sakit itu aku pisah gitu. Dan yang ini kemarin yang kecil ini, yang putih orange ini pun juga sakit gitu, tapi sekarang dia udah sembuh. Nah mereka itu kemarin sakit bertiga, mereka lahir 4. Nah ini sama abu-abu yang kecil, sama yang satu sakit itu aku asingkan, itu yang di dalam aku asingkan. Tapi yang satu lagi udah, ya sedih lah.
Ini aku lagi sambil membersihkan kandang mereka. Jadi mereka aku jemur dulu. Emang di mana-mana katanya emang lagi musim virus. Teman saya aja kucing dia hari ini sehat, besoknya tiba-tiba sakit, baru dibawa di dalam perjalanan langsung mati kucingnya. Kalau itu dia memang benar-benar sedih ya, pasti dong ya kan, semua pada pasti tahu lah, apalagi kucingnya itu udah gede, udah berapa tahun sama dia ya. Gimana sih rasanya ya, kita aja kucing aku yang kemarin baru umur 1,5 bulan aja kena penyakit, tiba-tiba kita udah rawat dia sampai nggak tidur, sampai dia udah mau makan, kita tinggal tidur, pas kita bangun udah mati. Gimana sih rasanya ya. Cuman ini nih yang manjat, ini yang kecil nih, hitam, yang putih orange ini memang bandel nih, lagi sakit gimana pun dia tetap lincah aja, tapi dia nggak mau makanan kering, dia maunya makanan basah terus. Ya guys, ini sambil cerita-cerita ya, sambil ngebersihin ruangan kucing. Emang sih sekarang ini lagi musim-musimnya virus kucing ya, karena musim penghujan, jadi kucing itu gampang sakit dan virus, gampang terkena virus ya. Nah kebetulan kemarin ada yang nawarin itu untuk rumput kucing, katanya bagus untuk kucing, buat vitamin, katanya juga antivirus gitu. Jadi aku udah coba sih, ini yang untuk kedua kalinya aku order. Kucingnya pada suka semua sama rumputnya. Sebenarnya tadi mau nge-review rumput kucing tadi ya, namanya apa ya tadi ya, saya pun lupa namanya. Saya order sama manajer saya sih di kerjaan, dia ada jual, dan ini pertama saya beli 5 box gitu, dan yang ini yang kedua kalinya saya belinya 3, lagi yang hemat juga cuy. Lagi PPKM gini. Oke guys, semoga kalian masih betah ya menonton video saya sambil lihat-lihat kucing. Nah inilah dia keseharian saya ya kalau untuk membersihkan kandang kucing. Kalau untuk membersihkan keseluruhannya itu untuk 2 hari sekali atau 3 hari sekali gitu. Tapi kalau untuk pupnya emang harus tiap hari dong, kalau enggak nanti bau gitu. Tapi untuk sekarang ini masih oke lah ya kan, karena mereka di dalam semua. Tapi kalau mereka dikeluarkan, aduh sebentar aja udah berserak itu semuanya, dan itu hitam-hitam itu lantainya, karena mereka lebih suka itu kan di sebelahnya itu kan kamar mandi ya kan, kamar mandi. Jadi mereka suka main-main ke situ, jadi basah-basah, habis basah-basah guling-guling, habis itu guling-guling, nanti mereka main-main ke sini ya hitam-hitam jadinya. Lagian juga karena saya buat begitu supaya mereka jangan terlalu penat ya di dalam kandang gitu. Jadi makanya aku lepasin aja mereka. Lagian juga kamar ini kan khusus untuk mereka gitu. Tapi ya begitu, musim sekarang kan, sekarang lagi musim virus, jadi ya lebih bagus dikandangin sih sebenarnya. Dan mereka juga suka basah-basahan itu di dalam kamar mandi. Jadi ya udah bagus begini juga. Lagian juga kita membersihkannya nggak terlalu repot ya. Oke, ini sekarang aku ngepel. Nah ini aku selalu suka nih pakai ini. Di video sebelumnya juga aku pernah ini ya, membersihkan kandang kucing juga. Aku selalu membersihkannya untuk pelnya
pakai karbol serai Indomaret, karbol serai lah ya, karbol serai. Enak wanginya, ruangan itu jadi harum, jadi seger gitu. Nah ini bersihkannya, ngepelnya pakai tangan, katanya biar lebih bersih. Nggak tahu juga lebih bersih atau karena karena kebetulan kain pelnya patah. Jadi belum sempat kebelik kalau yang untuk di kandang ini, patah kemarin itunya, kain pelnya. Ya udahlah pakai tangan juga, lagian juga lebih bersih ya pakai tangan. Oke, sekarang kita membersihkan tempat pupnya. Tuh lihat tuh. Ya inilah kerjaan setiap hari. Tuh bersihkan tempat pup mereka. Tapi kalau untuk yang dicuci begini, sekitar 2 hari 3 hari dicuci. Karena kan kalau misalnya nggak dicuci, itu walaupun kita ganti pasirnya, buang-buang pupnya, itu kan mereka ada menempel juga kan, karena mereka kadang-kadang nggak pas juga untuk pupnya, untuk pisnya gitu. Jadi baunya nempel, jadi kita harus cuci juga pakai sabun. Kalau untuk membersihkan pasir-pasir pupnya itu setiap hari, tapi kalau untuk total membersihkan semuanya dicuci itu 2 hari 3 hari. Kalau nggak bau sih ya, lan lengket tuh. Bayangin berapa itu tuh, berapa banyak itu mau dibersihin tuh. Nah ini saya percepat aja videonya karena kelamaan kalau di videoin satu-satu ya. Tuh ini tinggal satu lagi untuk alas bawah yang kandang kucing yang besi. Mereka ini juga walaupun dikasih tempat pasirnya, tetap aja ini waktunya bersihkan tempat makan mereka. Tuh celana saya kotor itu kena pasirnya kan kalau kena air jadi kayak tanah liat gitu ya, lengket tuh di celana saya. Dan ini bersihkan tempat makanan mereka. Ini tempat makanan mereka dan tempat minum mereka. Kemarin sih saya buat satu-satu, tapi kadang-kadang kalau nggak mau ribet kadang saya kasih piring gede biar mereka tuh sekalian gitu. Tapi kemarin waktu sudah dikandangin ya, tapi waktu sebelum dikandangin saya kasih mereka satu-satu gitu. Dan beda sekarang waktu yang sekarang dengan yang kemarin. Yang kemarin kalau mau ngasih makan mereka dikandangin dulu gitu. Jadi kalau udah disiapin makanannya, mereka itu saya tinggal buka kandangnya, mereka tinggal lari. Tapi karena sekarang biar supaya nggak ribet juga, dan lagian sekarang juga lagi musim kucing sakit, ya udahlah dikandangin aja. Jadi biar sekalian juga ngasih makanannya ya, dan nggak banyak tempat juga. Oke guys, ini aku lagi cuci peralatan makanan mereka. Banyak kerjaan sebenarnya ya, mau ngepel, mau nyapu, mau ngepelnya lagi, mau bersihkan tempat pupnya lagi, bersihkan tempat makannya lagi gitu. Ya mau nggak mau ya harus mau gitu. Kalau kita nggak bersihkan ya bau dong ruangannya. Repot sih dibilangnya karena yang ngerjain kan kita sendiri ya, kecuali mungkin ya ada yang teman-teman di sini mungkin lebih banyak dari saya juga ada mungkin ya. Sama saya ada 15, mungkin teman-teman yang lain juga lebih dari itu juga ada. Tapi kemungkinan ada yang ada orang khusus untuk ngerjainnya ya, kalau yang udah sanggup ya untuk gaji orang. Kalau ini kan kita ngerjain sendiri, kadang-kadang ya terasa repot.
Dan kebetulan sekarang juga karena lagi PPKM, saya nggak kerja, ada waktu untuk ngurusi gitu. Jadi masih bisa. Kalau yang kemarin waktu masih kerja, ya kalau pas pulang kerja aja gitu, pas pulang kerja bersihkan pupnya gitu, ganti pasirnya. Tapi kalau ini masih bisa lebih rutin sih. Tapi kalau misalnya kan saya ada buka warung gitu, jadi kalau misalnya lagi banyak orderan, lagi ramai pembeli, ya kadang-kadang nggak sempat juga. Oke guys, saya lagi membersihkan tempat makannya kucing. Jadi saya kasih musik dulu ya, agak lama. Oke, tetap ikuti terus video saya. Terima kasih semua.
dia rumput kucingnya ini bagus sekali, saya rekomendasiin untuk kucing kalian ya, jadi kalian bolehlah coba ini untuk kucing kesayangan kalian. Oke guys, untuk selanjutnya sampai selesai saya kasih musik aja ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.
Why, some say the moon. Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago, fly the Atlantic? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. Not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are willing to control, and one we intend to win. Made of new metal alloys, some of which have not yet been invented, capable of standing heat in stresses, several times more than have ever been experienced, fitted together with a precision better than the finest watch, carrying all the equipment needed for propulsion, guidance, control, communication, food, and survival on an untried mission to an unknown celestial body, and then returning safely to Earth. We enter the atmosphere at speeds of over 25,000 miles per hour, or the speed of our far fast and much of the sun, almost as hot as it is here today, and do all this, and do it right, and do it first. Before this decade is out, then we must be bold.
Go, go.